Saya langsung menuju ke Wakil Ketua Komisi 4 DPR dari fraksi Partai Nasdem, Bung Hasan Aminuddin. Bung Hasan, tadi Anda mendengar percakapan antara Koran Tempo, Mas Budi Setiarso, dengan Ketua Asosiasi Benih Lobster, Pak Rusdi. Apa yang bisa Anda sampaikan di sini? Saat Pak Mas Budi mengatakan bahwa ada kejanggalan, Pak Rusdi mengatakan tidak. Berbeda. Bagaimana Pak Hasan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Mas wabarakatuh. Hilman. Koran Tempo atau majalah Tempo ini luar biasa. Melakukan investigasi sangat membantu terhadap kami ya selaku pimpinan dan segenap anggota Komisi 4 selaku pengawasan. Terlepas dari pengawasan dan pantauan kita bersama, kita memang pada saat bulan Juli kalau nggak salah, mohon maaf Mas Budi, Tempo itu mempublish tentang eksportir ya. Menteri Edi Prabowo melakukan ekspor lobster tanpa sepengetahuan dan pemberitahuan kepada Komisi 4. Tentunya Komisi 4 akhirnya merespon apa yang menjadi temuan dan ekspos majalah Tempo atau Koran Tempo, mengundang Menteri KKP dan para pejabat eselon 1 untuk mengklarifikasi tentang pelaksanaan ekspor yang sebelumnya tanpa diberitahu kepada Komisi 4 selaku mitra atau pengawas. Karena tupoksi kami terhadap mitra adalah pengawasan dalam hal ini. Yang pertama, keprihatinan setelah kejadian penangkapan KPK, prihatin dan dikagetkan dengan kegiatan ekspor yang belum berhenti. Kami selaku pimpinan dan anggota Komisi 4 telah merekomendasi kepada KKP untuk menghentikan. Saya Kenapa, Pak? pribadi. Kenapa untuk masalahnya, Pak? melakukan penghentian. Karena ini tidak menguntungkan sama sekali walaupun ini pernyataan menteri atau dirjen. Ini permintaan atau aspirasi peternak. Petani. Di mana tidak menguntungkannya dan tetap dipaksakan? Yang pertama tidak menguntungkan karena lobster ini kalau dipelihara dengan baik, kalau dijual dengan udang yang sudah umurnya sekian bulan, bisa dimakan oleh kita semuanya yang sedang membutuhkan di pandemi ini. Dan kalau kita jual ke luar negeri ekspor, tentunya akan lebih mahal. Itu persepsi pasar. Dari 18.000 atau 15.000 benihnya kalau kita jual dengan usia yang cukup dijual dan dimakan konsumsi restoran, tentunya akan menjadi 4 juta sampai dengan 5 juta. Dan Oke, kalau diekspor? nilai ini pasti akan merugikan kepada kita selaku pengawas ya, kalau itu dikaitkan dengan pemasukan kepada. Ya, karena tapi ada perawatan dan lain sebagainya dari benih sampai kemudian besar. Tentu itu kan juga ada perhitungan juga, Pak, dan resiko tentunya. Resiko wajar ya, setiap petani atau pengusaha itu ada risiko, pasti ada untung, ada rugi. Iya, jadi menurut Anda bahwa benih lobster itu tidak seharusnya diekspor karena lebih untung ketika dibesarkan di dalam negeri lalu kemudian dijual di dalam negeri. Pasarnya jelas, bisa dijual dengan harga mahal, orang Indonesia bisa beli semua kemudian rata. Seperti itu. Dari awal, Mas, saya itu tidak sepakat dan tidak setuju lobster ini untuk diekspor. Oke, satu hal. Karena baik. dalam pandemi ini rakyat Indonesia butuh gizi. Yeah. Eksportir pasti melakukan pembelaan karena dia adalah pelaku yang sedang diuntungkan saat ini. Oke, baik. Saya ke Pak Rusdi dulu. Benar demikian Pak Rusdi, nggak usah ekspor sesungguhnya, tapi cukup kemudian dibesarkan lalu kemudian dipasarkan secara lokal. Ini dua hal yang berbeda. Pertama soal benihnya tidak perlu ekspor itu hal kejanggalan. Yang kedua soal ekspedisinya juga hal yang merupakan kejanggalan tadi disampaikan oleh majalah Koran Tempo. Silakan. Ya, jadi yang harus diperbaiki itu adalah mekanisme ekspornya. Jadi ekspornya sendiri nggak ada masalah bahwa ekspornya tidak merugikan, tidak juga. Iya, ekspor benih itu menguntungkan negara. Bahkan menguntungkan negara. Karena begini Mas Aiman, kalau dipaksakan budidaya di dalam negeri dalam beberapa jangka waktu,
maka sumber daya teknologi yang tersedia di Indonesia ini itu tidak cukup. Modal budidaya itu tidak sama dengan Vietnam. Kalau Vietnam 3 bulan itu bisa besar 1 kilo sampai 4 kilo, kalau Indonesia 7 bulan masih sebesar 10 on. Oke, ini karena teknologi ya. Teknologi kan bisa dikejar. Iya, artinya bahwa modal dan proses budidaya di Indonesia itu pertimbangannya lebih besar biaya produksi daripada keuntungan. Maka proses ekspor benih lobster itu bukan sesuatu yang kejanggalan, malah itu bisa memberikan keuntungan kepada negara. Yang jelas sekarang yang perlu diperbaiki itu adalah memperbaiki proses ekspor itu sendiri. Nah, usulan saya bahwa kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan itu diserahkan kepada daerah untuk mengelola seluruh potensi kelautan dan perikanan termasuk ekspor benih lobster. Baik. Itu soal ke depan nanti kita bicara. Tapi bahwa Anda menyatakan bahwa bukan persoalan pada ekspor benih lobsternya, tapi pada proses ekspornya. Kalau benih lobster diekspor nggak ada masalah, justru malah menguntungkan petani dan juga kemudian bisa mendatangkan devisa bagi negara. Tapi yang bermasalah adalah, Anda sepakat kalau saya katakan yang bermasalah adalah proses ekspornya, jalur eksportirnya. Ya, saya sepakat. Bermasalah selama ini adalah proses ekspornya. Jadi begitu. Oke, saya ke Mas Budi Setiarso. Mas Budi, betulkah demikian bahwa ekspor benih lobsternya nggak masalah, tapi proses ekspornya, jalur eksportirnya bermasalah? Termasuk proses pembelian ya. Iya, Mas Budi, saya ke Mas Budi dulu sebentar, Pak Rusdi. Mas Budi, benar demikian? Oke, makasih. Gini, jadi saya mungkin menyampaikan satu sikap dari hasil diskusi di internal kami lah ya, bahwa yang kemudian kita wujudkan dalam bentuk editorial gitu. Yang pertama adalah sebetulnya negara ini kan perlu menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dengan kebutuhan ekosistem lah ya. Bagaimana sumber daya kita yang cukup besar itu tetap bisa sustain gitu, tapi juga bisa menghidupi. Nah, itu sebetulnya tidak selaras kalau kita mengizinkan ekspor benur. Artinya masih dalam, ini kan bayi dari lobster itu. Itu sebetulnya kalau dibudidayakan dengan sampai usia tertentu gitu, selain harganya mahal, tentu saja ini menguntungkan pengusaha, tapi juga menghidupi orang-orang lokal, masyarakat lokal. Jadi kalau mau diekspor udah gede aja, jangan dari benih gitu ya? Sudah gede gitu. Jadi ya mungkin ini ada banyak kajian-kajian ilmiah tentang sebenarnya berapa sih kemungkinan hidup dari bayi lobster itu sampai kemudian dia masih jadi dewasa dan seterusnya. Itu tentu saja data ilmiah, tapi secara logika sebetulnya ada satu kegiatan ekonomi yang bergerak, yang tumbuh di situ. Ini kan kita bicara tentang ekonomi yang primitif gitu ya, ekstraktif, mengambil langsung dari alam gitu. Benih diambil langsung diekspor. Sementara sebetulnya banyak kegiatan ekonomi yang bisa dijalankan tadi untuk menghidupi masyarakat lokal, yang artinya membuat tenaga kerja baru, kemudian tentu saja menghasilkan pendapatan bagi negara yang lebih besar daripada kalau kita mengekspor benih. Itu menjadi perdebatan pro dan kontra, apakah benih lobster itu perlu diekspor atau tidak, diijon gitu ya. Tapi bahwa ada proses eksportirnya, jalur ekspornya, bahkan Tempo mengatakan monopoli jalur ekspor benih lobster itu yang bermasalah. Itu yang kita akan bahas sesaat lagi. Nanti saya akan segera kembali, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.